Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku saja yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat dan juga hati senang, pikiran tenang, dan siap untuk memahami materi hari ini. Serta jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, rajin mencuci tangan, dan melaksanakan protokol kesehatan. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar tentang mengalihkan pecahan biasa dengan bilangan bulat, mengalihkan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Dan masih ingatkah kalian 3 langkah dalam mengalihkan pecahan? Yang pertama, pastikan dulu bentuknya adalah pecahan biasa. Dan yang kedua adalah kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut, atau bahasa sederhananya adalah atas kali atas dan bawah kali bawah. Yang ketiga, sederhanakan jika masih bisa disederhanakan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang mengalihkan pecahan biasa dengan pecahan campuran, serta mengalihkan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Bagaimanakah caranya? Mari simak baik-baik penjelasan berikut ini. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada hari ini adalah melalui penjelasan dari modul dan video, siswa dapat menentukan hasil perkalian pecahan, serta untuk penilaiannya dengan menjawab soal latihan pada akhir pembelajaran. Mari kita ingat kembali cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa, yaitu dengan cara mengalihkan bilangan bulat dengan penyebutnya, kemudian ditambah dengan pembilang, serta dibagi dengan penyebut. Agar kalian lebih memahami bagaimana perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran dan pecahan campuran dengan pecahan campuran, perhatikan baik-baik contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama yaitu 2/3 dikali 5 1/2 sama dengan 5 1/2 adalah pecahan campuran. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 5 dikali 2 ditambah 1/2. Hasilnya adalah 11/2. Karena keduanya sudah merupakan pecahan biasa, maka kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 2 dikali 11 hasilnya 22. 3 dikali 2 hasilnya 6. 22/6 masih bisa disederhanakan lagi. Cara menyederhanakannya ada 2 cara. Yang pertama, bisa dengan cara dibagi dengan bilangan prima, yaitu antara 2, 3, 5, 7, 11, atau 13. Atau bisa juga dengan cara mencari FVB dari 22 dan 6. Di sini didapatkan FVB dari 22 dan 6 adalah 2. Jadi, 22/6 sama-sama dibagi 2. 22 dibagi 2 hasilnya 11, 6 dibagi 2 hasilnya 3. 11/3 karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, jadi masih bisa disederhanakan lagi dengan cara menjadikannya pecahan campuran. Bilangan terdekat dengan 11 yang bisa dibagi 3 adalah 9. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Sisanya adalah 2. Jadi hasilnya 3/2/3. Selanjutnya soal yang kedua. 4/2/3 dikali 5/6 sama dengan 4/2/3 adalah pecahan campuran. Seperti soal pertama tadi, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Dengan cara 4 kali 3 ditambah 2/3. Hasilnya adalah 14/3. Seperti biasa, karena sudah menjadi pecahan biasa keduanya, jadi pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Hasilnya adalah 14 dikali 5, hasilnya 70.
3 dikali 6 hasilnya 18. Jadi 70/18. Di sini masih bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi dengan bilangan prima atau dicari FEB dari 70 dan 18. Didapatkan FEB dari 70 dan 18 adalah 2. Jadi 70 dan 18 sama-sama dibagi 2. 70 dibagi 2 hasilnya 35. Dan 18 dibagi 2 hasilnya adalah 9. Karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, masih bisa kita sederhanakan lagi dengan cara menjadikannya pecahan campuran. 35 dibagi 9. Bilangan terdekat dengan 35 yang bisa dibagi 9 adalah 27. 27 dibagi 9 hasilnya 3. Sisanya 8. Jadi hasilnya 38/9. Selanjutnya, soal yang ketiga. 3 2/5 dikali 2 1/4. Keduanya adalah pecahan campuran. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Pecahan yang pertama, 3 dikali 5 ditambah 2/5. Hasilnya adalah 17/5. Sedangkan pecahan yang kedua, 2 dikali 4 ditambah 1/4. Hasilnya adalah 9/4. Karena keduanya sudah menjadi pecahan biasa, maka kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 17 dikali 9 hasilnya 153 dan 5 dikali 4 hasilnya adalah 20. Jadi hasilnya 153/20. Ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Apakah bisa dibagi dengan bilangan prima? Bisa dibagi 2? Tidak bisa. Bisa dibagi 3? Tidak bisa. Oke, kalau begitu kita jadikan pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. 153 dibagi 20. Bilangan terdekat dengan 153 yang bisa dibagi 20 adalah 140. 140 dibagi 20 hasilnya adalah 7. Sisanya adalah 13. Jadi hasilnya 7. 13/20. Untuk mengetahui pemahaman kalian dari penjelasan tentang pecahan campuran tadi, mari kerjakan soal latihan berikut ini. Kerjakan di buku latihan, kemudian jawabannya difoto dan dikirim kepada wali kelas masing-masing. Anak-anak Ustazah yang soleh dan solehah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Jadi dapat kita simpulkan, dalam menyelesaikan soal pecahan campuran dikalikan dengan pecahan campuran, yang harus kita lakukan adalah mengubahnya menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Kemudian lakukan 3 langkah perkalian pecahan. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami. Bisa diakhiri, marilah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.